Saat ini dunia telah memasuki era informasi yang dimana hal ini dimulai sejak perkembangan teknologi yang sangat cepat dan informasi yang sangat berperan pada masa ini. Kalian juga pasti telah menyadari bahwasannya setiap waktu terus bermunculan teknologi-teknologi yang baru yang semakin maju dan canggih tentunya. Bahkan ada sebuah ucapan konyol, kegantenganmu tergantung seberapa canggih kameramu. Kebiasaan nih santong sayur. Dah, skip. Ini Sal, perkembangan teknologi tentunya tidak terlepas dari peranan ilmu algoritma yang menjadi dasarnya. Namun, apakah kamu tahu siapa yang menemukan algoritma? Apakah itu mantan kekasihmu? Aku rasa tidak. Waduh, sama aja nih jemuran kering. Siapa sangka, algoritma yang berperan penting sebagai dasar berkembangnya teknologi pada masa kini ditemukan pertama kali oleh seorang tokoh Al-Khwarizmi, yaitu seorang ilmuwan muslim dari Persia yang menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Jabr wal Muqabalah, atau dalam bahasa Inggris berjudul Rules of Restoration and Reduction pada tahun 825 Masehi. Al-Khwarizmi adalah salah seorang muslim ilmuwan yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi, terutama di bidang komputer. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia juga dikenal sebagai matematikawan yang menemukan aljabar, yang juga memiliki julukan sebagai bapak dari algoritma. Nah gitu dong, serius. Wih, jadi makin penasaran nih sama Al-Khwarizmi. Sama, yuk kita kenalan lebih dekat lagi. Di negara-negara barat, Al-Khwarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, atau Al-Khwarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarganya merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khwarizm. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Ia juga diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, dan Al-Watshik, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu juga terdapat Baitul Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, tak terkecuali Al-Khwarizmi ini. Al-Khwarizmi memulai debutnya dan bergabung ke dalam Baitul Himmah pada usia ke-20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertamanya dipublikasikan dalam buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa'i Muqabalah. Itu nama bukunya ya. Jadi buku tersebut itu merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabr yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai salah satu bapak aljabar karena telah memperkenalkan cos, sin, dan tan dalam trigonometri. Al-Khwarizmi juga
berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jam'a wa Itariq Bihisab Al-Hin. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains, serta dari buku tersebut jugalah cikal bakal dari algoritma itu muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, al-Khawarizmi, sehingga di literatur barat al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas, terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Al-Khawarizmi dikatakan pula yang memperkenalkan angka 0 dalam dunia perhitungan, sebagaimana kita tahu bahwa angka tersebut menjadi awalan dalam memulai perhitungan dan menjadi identitas beberapa bilangan. Sistem biner yang menggunakan angka 0 dan 1 misalnya ya. Sistem bilangan tersebut digunakan dalam pemrograman dan didasari oleh konsep algoritma Al-Khawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang itu merupakan kata yang diambil dari kata algorismi yang dilatinisasi dari namanya. Al-Khawarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi, dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar di bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Wah, Masya Allah sekali ya adik-adik. Sal, ternyata Al-Khawarizmi keren banget geningan, euy. Betul, setuju banget nih. Lantas, kenapa ya ilmuwan muslim sekarang tidak terlalu seinovatif seperti Al-Khawarizmi, apalagi di bidang sains? Iya juga, kenapa ya? Nah, kebetulan tuh. Yuk, kita bahas lagi aja. Jadi gini. Stop. Jangan di video ini, kepanjangan. Sayang sekali dong. Ya udahlah, gak apa-apa. Insya Allah kita bahas di video selanjutnya ya. Sip. Kami kelompok 7 Sejarah Peradaban Islam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.